Hai semuanya, welcome back to Female Daily Network YouTube channel sama aku Regina. Nah di video skincare 101 kali ini, aku nggak mau bahas tentang jerawat, aku nggak mau bahas tentang wrinkles, tapi aku mau bahas tentang salah satu permasalahan yang banyak dialami oleh kita, yaitu komedo. Nah di video kali ini aku akan bahas tentang 5 jenis masker yang teman-teman bisa coba untuk mengatasi komedo. Kalau misalnya kalian penasaran produknya apa aja, keep on watching. Kalau misal teman-teman lihat video-video skincare 101 sebelumnya, Kak Poppy pernah bahas tentang komedo, apa itu komedo, dan bagaimana cara mengatasinya melalui skincare. Karena ada berbagai macam skincare kayak AHA, BHA yang bisa mengatasi komedo, tapi teman-teman bisa mengatasi komedo juga dengan menggunakan masker. Karena komedo itu kan terjadi akibat pori-pori yang tersumbat dengan sel kulit mati atau nggak sebum. Nah komedo itu kan ada dua jenis, ada yang whitehead sama blackhead. Kalau warnanya putih-putih itu namanya whitehead. Nah ketika whitehead terkena debu atau kotoran itu akan menjadi blackhead. Nah itu sebabnya salah satu cara untuk mengatasinya adalah untuk membersihkan pori-pori yang tersumbat tersebut dengan menggunakan clay mask. Karena clay mask kan punya berbagai macam manfaat, salah satu ada cleansing dan juga detoxification. Produk pertama yang akan aku bahas itu adalah Innisfree Super Volcanic Pore Clay Mask 2 kali. Tapi yang aku pegang ini adalah versi spesial dari BT21. Cuman mungkin teman-teman udah banyak dan sering dengar tentang produk ini. Produk ini terkenal karena dia mengandung clay yang terbuat dari mineral-mineral letusan gunung di Pulau Jeju. Fungsi utamanya adalah untuk mengontrol sebum, habis itu mengecilkan penampilan pori-pori, kemudian untuk mengangkat sel kulit mati, serta dia ada fungsi detoksifikasinya supaya kita nggak tumbuh komedo. Jadi sebenarnya dia tuh ada dua versi, ada yang Super Volcanic Pore Clay Mask yang biasa, sama ada yang 2 kali. Bedanya apa? Yang 2 kali ini dia punya fungsi membersihkan dan detoksifikasi 2 kali lebih dibandingkan dengan yang biasa. Ini cocok banget digunakan untuk segala jenis kulit. Cuman kalau menurut aku secara pribadi, karena aku kan punya jenis kulit yang normal to dry, terus lumayan sensitif. Buat teman-teman yang kulitnya jenisnya seperti aku, lebih baik pakainya yang biasa aja, jangan yang 2 kali. Karena kalau pakai yang 2 kali akan terasa agak kering di kulit. Tapi kalau untuk teman-teman yang punya kulit normal to oily skin, aman banget pakai produk ini. Oke, ini ya kalau aku buka dalamnya tuh warnanya kayak abu-abu gitu. Terus memang karena dia ini adalah clay mask, dia tipenya adalah wash off mask. Jadi teman-teman kalau pakai di muka, tunggu sekitar 10-15 menit kemudian dicuci lagi. Kalau teman-teman aplikasiin ke kulit, dia lumayan cepet sih keringnya. Jadi harus buru-buru diratain sebelum dia langsung kering. Efek lain yang teman-teman bisa rasain kalau pakai produk ini tuh ada efek coolingnya, sama dia tuh entah kenapa kalau abis dibilas tuh kulit terasa lebih cerah gitu, jadi kayak agak glowing. Nah untuk harganya teman-teman bisa dapetin produk ini seharga 180.000 untuk 100 ml, which is super affordable. Nah produk kedua yang akan aku bahas juga dari Korea, ini adalah Mamong, yaitu Pore Clean Clay Mask. Terus ini tuh wanginya, dia wangi agak floral gitu. Karena kalau yang tadi si Jeju ini tuh menurut aku wanginya dia agak seperti nggak ada wangi, menurut aku malah wangi lumpur gitu ya. Cuman kalau teman-teman pengen maskeran dengan aroma yang lebih enak kayak flowery gitu, teman-teman bisa pakai si Mamong yang Pore Clean Clay Mask ini. Fungsinya agak mirip, juga untuk detoksifikasi kulit, untuk mengangkat sel kulit mati, terus mengurangi penampilan pori-pori. Kemudian dia juga bisa mengurangi sebum. Teman-teman cukup aplikasiin aja secukupnya di wajah, terus tunggu sekitar 5-10 menit, dia akan udah cepet kering dan kemudian teman-teman bisa bilas. Terus kalau misal dibuka, formula tuh kayak gini. Clay mask juga sama, warnanya tapi warna hijau. Kalau tadi kan warnanya abu-abu, sedangkan yang ini tuh warnanya hijau. Teman-teman bisa aplikasiin pakai kuas. Nah terus dia selain menahan sebum, dia juga punya manfaat mengangkat minyak. Banyak juga yang suka pakai produk ini bilang mereka mampu mengatasi jerawat. Jadi ini cocok banget buat teman-teman yang acne prone. Nah ingredients utamanya agak unik, dia terbuat dari tanah liat alami. Terus ada bunga namanya Elsongcho. Aku nggak tahu deh itu penyebutannya benar atau enggak. Sama yang terakhir ada kacang kulit kenari. Dari ketiga ingredients ini mereka punya soothing properties. Itu kenapa produk ini bagus banget buat teman-teman yang berjerawat, karena dia bisa kasih efek calming dan juga mengurangi peradangan. Nah untuk harganya bisa didapetin 275.000 untuk ukuran 100 ml juga sama.
Produk ketiga yang akan aku bahas itu dari Sulwhasoo, Herbal Clay Purifying Mask. Dan mungkin ini agak versi high-end-nya yang bisa teman-teman coba. Cuman mungkin concern selama ini adalah buat teman-teman yang punya kulit sensitif, clay mask itu kan seringkali ada beberapa yang bisa mengiritasi. Karena tipenya kan dia super detoxifying sampai beberapa clay mask tuh bikin kulit jadi kering. Cuman buat teman-teman yang punya kulit sensitif akan aman banget pakai ini karena dia terbuat dari mud atau lumpur dari the Yellow Sea. Nah, dibilang clay dari dataran the Yellow Sea ini tuh punya ukuran yang lebih kecil daripada mikron. Itu kenapa dia mampu penetrasi kulit lebih dalam yang bahkan bisa membantu mengatasi fine lines, wrinkles, sama tanda-tanda penuaan yang lainnya. Nah, kalaupun dia clay mask, dia cukup punya formula yang agak unik karena dia tuh bentuknya adalah gel cream. Jadi kalau misal teman-teman aplikasiin ke wajah, dia akan tetap kasih efek hydrating ke kulit, tapi di saat yang bersamaan dia cepet kering di wajah tanpa bikin kulit jadi kering. Nah, karena formula yang gel cream ini, kenapa masker clay mask ini cocok buat kulit sensitif dan juga kulit kering atau yang oily juga bisa pakai produk ini. Harganya teman-teman bisa dapetin dengan harga sekitar 700 ribuan yang memang agak lebih mahal dibandingkan dengan yang dua awal, tapi ya namanya juga Sulwhasoo. Nah, salah satu keunikannya juga formulanya tuh dia mengandung kayak ada partikel-partikel grainsnya gitu ya, tapi yang kecil-kecil, dimana menurut aku kalau diolesin tuh tetap kerasa hydrating, tetap kerasa agak basah, jadi jangan takut kalau ini bakal iritasi kulit. Nah, produk ketiga yang akan aku bahas ini juga unik, yaitu dari Naruko Tea Tree Purifying Clay Mask and Cleanser in One. Kenapa menurut aku unik? Karena tadi dia adalah clay mask sama cleanser yang digabung menjadi satu. Fungsinya sebenarnya agak mirip dengan clay mask lainnya. Dia punya fungsi untuk mengencangkan pori-pori, kemudian untuk mengangkat sel kulit mati. Tapi karena ada kandungan tea tree-nya, dia memang dikhususkan untuk mengatasi jerawat juga, untuk meredakan jerawat dan inflamasinya. Nah, ingredients utamanya itu ada kaolin clay, tanah liat yang emang digunakan sebagai ingredient skincare, sama tadi ada tambahan tea tree-nya yang memang untuk calming jerawat. Nah, cara pakainya gimana? Ini aku kasih lihat dulu pertama-tama tekstur dan juga formula dari produk ini. Tuh memang seperti layaknya clay mask. Nah, kalau misalnya kalian lihat secara mendekat, ini ada sedikit partikel scrub berwarna biru, tapi dia bukan tipe scrub yang kasar. Jadi teman-teman jangan khawatir bikin kering atau iritasi. Cara pakainya, aplikasiin dulu ke seluruh wajah hingga merata, kemudian diamin dulu sekitar 5 menit sampai kering, kemudian teman-teman bilas, tapi sambil bilas sambil digosok perlahan-lahan dengan gerakan memutar supaya scrubnya ini bisa angkat dead skin cells dari kulit teman-teman. Ketika dipakai akan ada sensasi frizzy dan mint, terus kalau udah dibilas tuh kerasa akan mengencangkan kulit. Tapi bukan berarti mengencangkan itu kerasa ketarik yang kering gitu ya. Dia tetap nyaman kok, apalagi buat teman-teman yang punya kulit kering juga masih aman pakai produk ini. Nah, untuk harganya teman-teman bisa dapetin seharga 150.000 untuk ukuran 120 gram. Nah, produk terakhir yang akan aku bahas itu dari Himalaya Herbals yang Purifying Neem Mask. Dia ini udah ada klaimnya ya, dia membantu merawat kulit berjerawat karena memang ini rekomendasinya adalah untuk teman-teman yang punya kulit berjerawat. Dia punya 2 ingredients utama yaitu nimba sama kunyit. Nimba itu dibilang terkenal memiliki sifat pembersih sama ada antibakterialnya. Nah, ada satu lagi ingredients yaitu kunyit yang bisa menyejukkan kulit, memperbaiki tekstur kulit, sama yang terakhir adalah untuk bikin kulit kita tetap cerah dan juga glowing. Oke, ini aku kasih lihat ya tekstur dari produknya. Dia warnanya menurut aku paling gelap dibandingkan dengan clay mask yang lainnya. Ratain ke kulit, dia akan terasa banget ada partikel-partikel scrubnya gitu. Nah, jadi emang dia kan fungsinya adalah untuk detoksifikasi kulit dan juga mengangkat sel kulit mati juga, itu kenapa ada sedikit scrubnya. Cara pakainya itu adalah diaplikasiin ke wajah, terus didiamin sekitar 10-15 menit. Terus teman-teman bisa bersihin dengan menggunakan spons basah. Kemudian baru dibilas dengan menggunakan air dingin. Nah, produk ini bisa teman-teman dapetin seharga 25.000 saja. Jadi menurut aku ini yang paling affordable dibandingkan dengan masker-masker yang lainnya. So, itu dia beberapa rekomendasi clay mask yang bisa teman-teman gunakan untuk membersihkan komedo dan juga mengangkat sel kulit mati dan juga mengecilkan pori-pori.
Nah, untuk penggunaannya, sebetulnya clay mask itu tidak pernah direkomendasikan untuk digunakan setiap hari. Jadi kalau rekomendasi aku, gunakan 2-3 kali aja maksimal dalam seminggu. Tapi kalau misal teman-teman punya kulit yang kering atau sensitif, bisa gunakan 1-2 kali aja seminggu. Semua pokoknya tergantung dengan kondisi kulit masing-masing, disesuaikan aja. So itu aja skincare 101 kali ini. Teman-teman bisa sharing dari masker-masker ini mana yang paling teman-teman penasaran buat coba, atau mungkin ada beberapa dari kalian yang udah pernah nyobain produk-produk ini juga. Jangan lupa buat review di FD Beauty Review, atau mungkin bisa komen di bawah nama produk favorit kalian. Jangan lupa buat like, subscribe, dan juga nyalain lonceng notifikasi yang ada di atas sana. So itu aja dari aku. Thank you so much for watching. See you next time. Bye!